Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pengembangan bahan ajar kimia Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Bengkulu. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang peran dan jenis bahan ajar dalam pembelajaran. Yang akan kita bahas yaitu pengertian bahan ajar, peran bahan ajar dalam pembelajaran, dan jenis bahan ajar dalam pembelajaran. Pertama, pengertian bahan ajar. Apa itu bahan ajar? Bahan ajar ini dapat diartikan sebagai suatu bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, bahan ajar ini berisikan materi pembelajaran yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar. Selanjutnya, peran bahan ajar dalam pembelajaran. Pemanfaatan bahan ajar dalam proses pembelajaran memiliki peran penting. Peran tersebut yaitu peran bahan ajar bagi guru dan peran bahan ajar bagi siswa. Untuk bahan ajar bagi guru memiliki peran yang pertama, menghemat waktu guru dalam belajar. Maksudnya adalah dengan adanya bahan ajar, siswa dapat ditugasi mempelajari terlebih dahulu topik atau materi yang akan dipelajarinya, sehingga guru tidak perlu menjelaskan secara rinci lagi. Yang kedua, mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Nah, maksudnya adalah dengan adanya bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran, maka guru lebih bersifat memfasilitasi siswa daripada penyampai materi pelajaran. Nah, peran yang ketiga, untuk meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Artinya, dengan adanya bahan ajar, maka pembelajaran akan lebih efektif karena guru memiliki banyak waktu untuk membimbing siswanya dalam memahami suatu topik pembelajaran, dan juga metode yang digunakannya lebih variatif dan interaktif karena guru tidak cenderung berceramah. Selanjutnya, peran bahan ajar bagi siswa. Yang pertama, siswa dapat belajar tanpa kehadiran atau harus ada guru. Nah, maksudnya dengan adanya bahan ajar yang dirancang dan ditulis dengan urutan yang baik dan logis, siswa dapat mempelajari bahan ajar tersebut secara mandiri dimanapun ia suka. Dengan demikian, siswa lebih siap mengikuti pelajaran karena telah mengetahui terlebih dahulu materi yang akan dibahas. Peran bahan ajar bagi siswa yang kedua, siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja dikehendaki. Nah, ini artinya dengan adanya bahan ajar, siswa diberi kesempatan untuk menentukan sendiri kapan dan di mana ia mau belajar, tidak hanya belajar di dalam kelas saja. Selanjutnya, ketiga, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan sendiri. Artinya, siswa dapat menentukan cara dan kecepatannya sendiri dalam belajar. Sebagaimana kita ketahui ya, kecepatan seseorang dalam mempelajari sesuatu sangat beragam. Ada siswa yang belajarnya cepat, ada yang sedang, dan ada juga siswa yang belajarnya lambat. Melalui bahan ajar, keberagaman kecepatan belajar siswa itu dapat diakomodasi dan diatasi. Keempat, siswa dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Pada umumnya, bahan ajar berisi keseluruhan materi pelajaran yang akan diajarkan dalam satu semester, dan guru pada umumnya telah menyusun bahan ajar tersebut sedemikian rupa sehingga memungkinkan siswa untuk belajar secara berurutan dan bertahap. Apabila bahan ajar tersebut dimiliki siswa, maka siswa dapat menentukan sendiri pola belajarnya, apakah belajar sesuai dengan urutan yang ada ataukah memilih materi pelajaran sesuai dengan minatnya. Kelima, membantu potensi untuk menjadi pelajar mandiri. Artinya, dengan adanya bahan ajar,
yang dapat dipelajarinya sendiri kapan dan dimanapun siswa berada, maka sedikit demi sedikit siswa akan terbiasa untuk mengarahkan dirinya sendiri dalam belajar. Hal ini bisa memotivasi dirinya untuk sadar akan kewajibannya sebagai siswa, yaitu siswa pandai mengelola waktu sehingga semua materi pelajaran dapat dikuasai sepenuhnya dalam waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, jenis-jenis bahan ajar dalam pembelajaran. Nah, bahan ajar ini memiliki beragam jenis, ada yang cetak maupun non-cetak. Yang pertama, bahan ajar cetak yang sering dijumpai antara lain berupa handout, buku, modul, brosur, dan lembar kerja siswa. Ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada buku. Buku ini merupakan bahan ajar yang berisi ilmu pengetahuan dalam bentuk tertulis. Contohnya adalah buku teks pelajaran, karena buku pelajaran ini disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. Nah, buku ini disusun dengan menggunakan bahasa sederhana, menarik, dilengkapi gambar, keterangan, isi buku, dan daftar pustaka. Buku ini akan sangat membantu guru dan siswa dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Yang kedua ada handout. Handout ini bahan tertulis yang diberikan kepada peserta didik ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi, handout ini dibuat dengan tujuan untuk memperlancar dan memberikan bantuan informasi atau materi pembelajaran sebagai pegangan bagi peserta didik. Kemudian, ada juga yang mengartikan handout sebagai bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Nah, guru dapat membuat handout dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh siswa. Bahan ajar cetak selanjutnya yaitu lembar kerja siswa atau LKS. Bahan ajar ini berupa materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa sehingga siswa diharapkan dapat materi ajar tersebut secara mandiri. Nah, dalam LKS, siswa akan mendapatkan materi, ringkasan, dan tugas yang diberikan dengan materi yang dipelajari. Selain itu, siswa juga dapat menemukan arahan yang terstruktur untuk memahami materi yang berkaitan, dan pada saat yang bersamaan, siswa diberikan materi serta tugas yang berkaitan dengan materi tersebut. Bahan ajar cetak selanjutnya yaitu modul. Modul ini merupakan bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. Oleh karena itu, modul harus berisi tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi materi pelajaran, informasi pendukung, latihan soal, dan petunjuk kerja. Dengan pemberian modul, siswa dapat belajar mandiri tanpa harus dibantu oleh guru. Nah, siswa yang memiliki kecepatan belajar yang rendah dapat berkali-kali mempelajari setiap kegiatan belajar tanpa terbatas oleh waktu. Sedangkan siswa yang kecepatan belajarnya tinggi akan lebih cepat mempelajari suatu kompetensi dasar. Pada intinya, modul sangat mewadahi kecepatan belajar siswa yang berbeda-beda. Bahan ajar selanjutnya yaitu bahan ajar non-cetak. Bahan ajar non-cetak yang pertama yaitu bahan ajar dengar atau audio. Bahan ajar audio ini sistemnya menggunakan suara secara langsung yang dapat dimainkan atau didengar oleh sekelompok orang. Contohnya kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. Misalnya suara atau musik dan kata-kata ini dapat digunakan untuk pengajaran langsung atau termasuk dalam bahan ajar dengar audio. Misalnya digunakan untuk pengajaran bahasa atau contohnya seperti tes bahasa Inggris atau TOEFL. Bahan ajar non-cetak yang kedua yaitu bahan ajar visual atau bahan ajar pandang. Bahan ajar visual ini dapat diakses secara online atau offline. Ini dapat berupa gambar atau visual.
Contohnya poster, gambar diam atau animasi, atau grafik. Ini misalnya kalau di dalam kimia yaitu gambar dari suatu struktur molekul. Bahan ajar non-cetak yang ketiga yaitu bahan ajar pandang dengar atau bahan ajar audiovisual. Nah, bahan ajar ini berupa suara dari program audio dan yang berupa video yang dapat memberikan gambar bergerak kepada siswa. Contohnya video compact disc dan film atau video pembelajaran. Nah, berikut ini adalah link dari contoh bahan ajar cetak dan non-cetak. Berikut ini adalah referensi yang saya ambil. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan mengenai peran dan jenis bahan ajar dalam pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.